Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan 125 triliun rupiah dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Dalam proposalnya, Subhan Palal mencantumkan dua poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini. UTS Insertion itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi, patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Persekongkolan jelas ada konsekuensi hukumnya. Pertama, tanpa surat keputusan penyetaran resmi, syarat pendidikan minimal SMK, SMA, paket C untuk jadi wakil presiden tidak sah. Artinya, Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu. Karena belum sampai satu ini Pak, masih yang SMA ini. Kita mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu. Enggak, disclaimer yang mana kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita lu aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue udah jelasinnya lu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Lu kenapa? Lu bingung. Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. 3 tahun di Solo. Bahkan kenapa 2 di sini? Udah, saya suka respon. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komentar Kitty Kirana hari ini akan membahas surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi Wakil Presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Ya, teman-teman, penggugat ijazah SMA 125 triliun mau damai asal Gibran mundur dari Wapres. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi bahwa kita melihat tadi bahwa sejumlah orang sedang menunggu di ruangan sidang dan untuk menunggu hasil kelanjutan sidang mediasi tentang kasus ijazah Gibran. Nah, kita melihat tadi di sana banyak teman-teman yang datang di ruangan sidang dan sepertinya teman-teman ada yang disampaikan oleh Subhan Palal tadi bahwa ada 2 poin yang dicantumkan di dalam laporannya, itu adalah tentang Gibran harus ada permintaan maaf kedua belah pihak, dan Subhan Palal juga tadi meminta dalam laporannya itu adalah Gibran harus dimundurkan atau mundur dari jabatan sebagai Wapres saat ini. Nah, teman-teman, apakah itu benar terjadi nanti apa tidak? Kita lihat saja nanti, teman-teman. Kita menantikan info berikutnya atau berita selanjutnya. Nah, teman-teman, jika ada
ingin ya, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat Anda melalui kolom komentar ini, silakan sampaikan teman-teman pendapat Anda, dan jangan segan-segan teman-teman tolong di subscribe dan di like dan di komen teman-teman ya, supaya ada video selanjutnya, informasi berikutnya kita bisa bahas bersama-sama melalui channel ini teman-teman ya. Juga kita bacakan teman-teman apa yang menjadi komentar-komentar para teman-teman kita yang menonton video ini ya. Ada banyak para sahabat-sahabat kita menyampaikan juga pendapat mereka teman-teman melalui video ini, supaya para pemerintah juga tahu apa yang sebenarnya yang ada dalam hati dan pikiran masyarakat Indonesia dengan kasus-kasus terjadi seperti ini teman-teman. Nah, salah satu komentar yang mengatakan di sini adalah, cocok jangan lama-lama ya, majukan saja Gibran ya, malu-maluin, sepanjang sejarah nggak ada pantes-pantesnya, nggak ada pantesnya 2 kali jadi pejabat sebagai wapres di dunia. Terima kasih semua membuka kebenaran untuk melindungi kehancuran negara ini dari kehancuran oleh Jokowi dan termulnya. Semua harus dihukum dan dimiskinkan ya. Semoga secepatnya dimalzukan wakilnya Gibran, Bapak Gibran itu yang dimaksudkan teman-teman ya. Berilah kami pemimpin yang amanah ya Tuhan, lindungilah anak-anak kami dari kejahatan yang dipertontonkan saat ini. Nah, astagfirullahaladzim, hancur negara ini karena anak dan bapak. Ya Allah, segerakanlah azabmu untuk keluarga Jokowi dan kroninya. Amin, amin. Nah, Mas Gibran, apa takut? Apa sibuk? Apa nggak berani? Mestinya kesatria dong, datang kok malah nggak datang. Nah, di sini dikatakan bahwa Gibran gak datang saat mediasi berikutnya teman-teman yang dilakukan, dan para pelapor ya, penggugat hanya meminta supaya Gibran nanti bisa melakukan ganti rugi terhadap negara ya, dan harus saling memaafkan juga, dan tentu konsekuensinya adalah satu-satunya Gibran harus mundur dari jabatan ini sebagai wapres teman-teman. Itu adalah salah satu permintaan penting yang dimintakan oleh para pelapor ini yang atas nama Palal Suban atau Suban Palal. Nah, kita mau bacakan satu komentar yang satu ini teman-teman. Buset, bapak sama anak sama aja, ngatur negara pakai ijazah palsu ya. Nah teman-teman, ini sangat menyedihkan sekali ya. Negara kita ini adalah sedang dalam tidak apa dikatakan teman-teman ya, sedang tidak baik-baik saja lah ya. Karena itu kenapa presiden kita yang 10 tahun yang lalu memimpin kita dengan kebohongan ya, memakai ijazah palsu, dan sama anaknya juga diperjuangkan mati-matian, dipaksakan untuk masuk dalam dunia politik sebagai wapres saat ini. Dan tentu banyak sekarang yang mengatakan bahwa sama ijazah juga palsu ya, hanya sebatas sertifikat kursus. Nah, ini sedang diupayakan oleh para mediasi para para teman-teman kita, supaya mereka terus bisa membongkar kasus ini dan bisa ada fakta-fakta yang nyata dan bisa dibuktikan di depan publik teman-teman ya. Ya, kita melihat lagi teman-teman ya, lebih baik mengundurkan diri dengan terhormat daripada dilenserkan harus sadar diri, gak punya kemampuan. Nah, betul-betul hancur negara ini karena Jokowi dan keluarga. Tolong Bapak Presiden Prabowo tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih dan saya bersyukur. Ya, harus Gibran dihukum seberat-beratnya. Bapak anak manusia biadab, semoga secepatnya dapat ajab ya yang berkuasa. Amin. Memang sudah muak, kelihatannya pun lebih cepat lebih baik agar Indonesia cepat sehat. KPU harus dan wajib borgol. Kenapa masyarakat untuk masyarakat menjadi wakil presiden hanya buat surat keterangan? Dari KPU ini apaan ya? Kerja KPU pecat, proses adili ya, melanggar undang-undang sebelum dinepalkan. Nah, teman-teman, yang dimaksudkan di sini adalah bisa saja dalam hal ini ulahnya juga KPU ya. Kenapa bisa meloloskan ya
kalau ini nanti ternyata terbukti salah, kenapa seorang wapres diloloskan dengan hanya surat keterangan ijazah setara dengan sertifikat kursus? Kalau ini KPU-nya dari awal sudah benar-benar menegaskan apa yang menjadi syarat penting dan utama dalam hal untuk menjadi wapres sebagai wapres Republik Indonesia di tahun 2024 yang lalu, tentu ini masalah ini tidak akan berkelanjutan, teman-teman. Nah, ini sepertinya ada juga kesengkokolan antara wapres dan KPU, dan tentu grup-grupnya Mulyono ini bisa memaksakan, dan mungkin ada kaitan hubungan keluarga juga dari KPU ya, sehingga KPU juga bisa mengambil tindakan langkah yang salah dalam hal ini. Dan tentu apapun konsekuensi nanti ketika hal ini terbukti salah di depan hakim dan hakim bisa mengambil satu keputusan, dan maka semua akan kena batunya dan semua akan menanggung resikonya, teman-teman ya. Ini yang mengatakan bahwa sebelum masyarakat Indonesia yang bertindak, lebih baik para penegak hukum untuk cepat-cepat mengambil jalan yang lebih tepat ya terhadap mereka-mereka ini ya. Kalau produk negara sudah cacat, jangan dipakai lagi, harus dimakzulkan. Nah, termasuk itu bapaknya yang merusak duluan. Nah, sehingga dia susulkan anaknya untuk merusak yang berikutnya. Nah, setuju biar masyarakat tentram dan tidak resah ya. Bapaknya adili Raja Tupa Tipu Soeharto diadili 32 tahun berkuasa. Ya, Jokowi harus diadili biar adil untuk rakyat. Nah, teman-teman ya, ini yang meminta supaya benar-benar hukum berlaku di negara Indonesia ini, jangan hanya omong-omong doang ya. Ya, kalau Gibran tidak dimasukkan, Jokowi tak diadili, rakyat semua tak akan memilih pemilu tahun 2029. Untuk Prabowo Subianto, rakyat menuntut ya supremasi hukum. Dengar Prabowo, jangan omong-omong doang. Nah, ini ada yang mengatakan dari kalangan masyarakat ya, salah satu yang berbicara di sini adalah dia bilang ya, kalau memang ini tidak segera ditindak ya, Jokowi tidak diadili dan Gibran tidak dimajukan, maka di pemilihan tahun 2029 nanti jangan berharap para pemerintah atau negara ini ya kepada masyarakat bisa menggunakan hak pilih mereka, karena mereka sudah sangat kecewa dengan apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Tapi tidak masalah ketika hal ini bisa diselesaikan dengan tegas dan bisa ada penyelesaian dengan baik, teman-teman ya, tanpa ada merugikan negara ya. Gempar-gempar hari ini terbongkar pret ya. Mas Gibran Gusti ya, selalu bersama Mas Gibran, amin. Banyak manusia sirik di bumi ini, walaupun bergema Mas Gibran dipilih rakyat. Undang-undang pemilihan pilpres dan wapres yang sudah diubah, kembalikan untuk batasan umur pendidikan minimal sarjana. Nah, pendidikan sangat penting untuk DPRD dan minimal S1. Nah, teman-teman, ada kemungkinan sebelum wapres saat ini Gibran mencalonkan diri di wapres tahun 2024 yang lalu, maka dari pihak KPU atau dari yang lain, mereka karena mereka sudah tahu ada ini isu politik dan ada rencana ya bahwa si Gibran akan dimasukkan, tetapi mereka melihat secara pendidikan tidak masuk, dan maka yang menjadi tugas prioritas mereka dalam hal ini ya, yang mereka lakukan adalah mengubah undang-undang pilpres, bahwa yang tadinya minimal S1 tadi diubah menjadi S2 SMA, dan umur juga dirubah. Nah, sehingga dengan keinginan mereka yang punya rencana mencalonkan ini wapres saat ini, dan sehingga mereka memaksakan itu supaya bisa diloloskan nantinya, karena sebelumnya diubah dulu sebelum ada kepastian ini. Nah, karena memang di dalam rencana mereka sudah pasti bahwa si wapres saat ini akan dicalonkan dan diloloskan nanti, makanya mereka rubah dulu. Ya, itu kepintaran mereka rubah dulu undang-undang pilpres sebelumnya. Nah, itulah teman-teman ya, kita melihat bahwa undang-undang hukum di negara kita ini bisa diubah-ubah, teman-teman, hanya karena
segelintir orang yang berkepentingan pribadi dan berkepentingan keluarga, sehingga efeknya ya saat ini masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dan mengalami penderitaan, sehingga semua tidak sesuai apa yang diharapkan, dan janji-janji politik dulu tidak sama sekali terlaksana sampai saat ini. Kita melihat bagaimana ya kinerja Bapak Wapres saat ini, apakah ada yang perlu dibanggakan atau tidak, ya kita sendiri yang menilainya teman-teman ya. Ya kalau hanya bagi-bagi susu di sekolah kata para teman-teman kita, ya orang yang biasa juga bisa melakukan hal itu ya. Semoga di era Prabowo banyak perubahan yang baik, terutama masalah hukum. Kalau masalah ijazah pekerjaan jabatan itu memang gampang ya. Asal orang dalam ya, apalagi penguasa negara ya, serba gampang diaturkan, semua ada pada yang berkuasa. Namun kita tahu slogan Prabowo akan ada bukti atau cuma sandiwara. Nah teman-teman, cukup juga menarik apa yang disampaikan di sini, bahwa semua itu gampang-gampang saja. Yang penting di sini adalah pekerjaannya ya. Program-program pemerintahannya si Wapres saat ini bagaimana? Nah, tapi apa yang disampaikan di sini ya, bahwa kita melihat juga bagaimana pernyataan Bapak Presiden mengatakan bahwa semua yang bersalah tanpa pandang bulu harus disikat. Nah, kita melihat ini termasuk melakukan kejahatan loh, termasuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara kita. Tapi ya apakah Bapak Prabowo tinggal diam aja untuk mendengarkan, menanggapi masalah ini? Nanti kita lihat saja teman-teman ya. Kita masih belum tahu apa jawaban Bapak Presiden kita saat ini mengenai kasus ini. Aduh ya, Tuhan tolong bangsa Indonesia punya ijazah setinggi langit, tapi kalau nggak bisa kerja, lebih baik ijazah apa adanya tapi kerja. Kasihan orang Indonesia cuma ngurusin ijazah, negara lain sudah maju lebih depan lagi. Nah teman-teman, ini juga mengatakan bahwa percuma ijazahnya setinggi langit tapi tidak bisa kerja. Nah ini juga yang terjadi di Wapres kita saat ini, sama-sama dua-duanya. Masyarakat Indonesia tidak terlalu mengkritik dan memberikan komentar negatif dalam hal ini, ketika ya kinerja Wapres saat ini dinilai baik ya, dinilai kinerjanya nyata dan bisa ya dikatakan oke lah. Tapi karena dinilai ya, masyarakat Indonesia melihat dan menilai pekerjaan Wapres saat ini tidak berbobot dan tidak memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Indonesia, makanya timbul bermunculan masalah-masalah ini, dan sehingga masyarakat Indonesia, tentu teman-teman yang sedang berjuang di sana, mencoba mencari tahu ini kenapa Wapres kita ini seperti ini kualitasnya, dan ternyata melihat ada satu titik, yaitu ternyata dia tidak punya kualitas dalam berpendidikan. Nah, karena dia tidak punya kualitas dalam berpendidikan, tentu apapun yang dilakukan pekerjaannya tidak sesuai lagi teman-teman, karena secara ilmu, pengetahuan, pengalaman masih belum layak. Nah, mungkin hanya karena arahan-arahan dari seniornya saja yang bisa dia lakukan mungkin selama ini selagi waktu dia masih Wapres. Tapi itu kan kalau tidak ada arahan dari, ya katakan dari bapaknya atau dari keluarganya, mungkin dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan dia sebagai Wapres saat itu. Nah sehingga kita melihat pun Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih, ya kita melihat bahwa dia lebih mempercayakan kepada Bapak AHY tugas-tugas negara segala macam. Nah, maka dari situlah warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia berpikir hal seperti ini. Nah, tadinya kalau ijazahnya walaupun tidak terlalu ini, ijazahnya hanya setara dengan sertifikat kursus bahasa Inggris, ya kalau memang itu terbukti nanti, tapi yang penting kerjanya bagus. Nah, tidak hanya mengeluh ya, tidak hanya kerjanya tahu bagi-bagi bantuan atau apa. Nah, ini juga kita melihat kemarin bahwa dia mengeluhkan setiap apa yang diposting di media sosialnya pun dia curhat, bahwa semua dikomentari dengan negatif. Nah tentu masyarakat mengatakan bahwa ya lu masuk Wapres dengan cara negatif, ya makanya orang masyarakat Indonesia juga lu dikomentari dengan hal negatif. Jadi ya sadarlah ya, itu ya penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman kita kemarin. Ini menjadi satu bahan pertimbangan juga buat kita ya.
Semoga hakim profesional dalam penanganan kasus ijazah palsu Gibran bisa mengambil tindakan yang baik. Nah, baru kali ini di dunia presiden digugat ijazah. Ya teman-teman, keluarga bikin gaduh Indonesia saja. Sekeluarga teman-teman, kong kali Gibran dan KPU telah Indonesia kacau balau. Kini dia pilih harus ambil Gibran mundur, atau kalau tidak menghadapi Indonesia mandu RO. Apalagi teman-teman, kita melanjutkan sedikit lagi ya. Cari uang halal jadi termul saja syarat atas SMA. Kalau guru jadi presiden wapres cukup SMA ini NKRI. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan teman-teman. Lah, oke, teman-teman, ini saya rasa udah cukup lah teman-teman. Banyak sekali komentar di sini dan tidak mungkin semua kita bacakan, bisa sampai berjam-jam. Nah, untuk itu teman-teman, kalau lebih penasaran lagi silakan teman-teman berikan komentar Anda, serta sampaikan pendapat Anda melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini supaya kita bisa bertukar pikir. Dan teman-teman juga jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya supaya pencerahan pikiran-pikiran kita semakin luas wawasannya dan mendapat pencerahan baru dalam berpolitik, dan seperti contoh kasus-kasus seperti ini, dan kita bisa mengikutinya terus teman-teman. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.